keluguran. Cakep. Pulang-pulang beli es balok. Cakep. Materi yang akan kami bawakan Peramalan rantai pasok. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi peramalan rantai pasok, di mana peramalan rantai pasok adalah proses dari manajemen logistik yang memprediksi suatu permintaan produk atau layanan di masa depan untuk membantu perusahaan dalam merencanakan produksi, persediaan dan distribusinya secara lebih efisien, di mana tujuannya itu untuk mengurangi biaya dan mengoptimalkan persediaan serta memastikan bahwa ketersediaan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran dari peramalan rantai pasok, yaitu terdiri dari 5 peran. Yang pertama itu dasar keputusan strategi dan perencanaan, di mana berperan untuk mengarahkan tindakan perusahaan, memastikan bahwa penggunaan sumber daya secara optimal, dan meminimalkan risiko dengan tujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan. Yang kedua itu ada produksi, di mana produksi peramalan memungkinkan perusahaan untuk mengatur jadwal produksi berdasarkan suatu permintaan, di mana untuk menghindari penumpukan barang jadi yang berlebihan dan menjaga kapasitas produksi agar tetap lebih efisien. Yang ketiga, ada pasar, yaitu peramalan memprediksi permintaan pasar melalui berbagai strategi seperti riset pasar, pengembangan produk, promosi, serta penetapan harga. Selanjutnya itu ada yang keempat, perencanaan keuangan, di mana peramalan membantu dalam memprediksi pendapatan dan kebutuhan biaya dari perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyusun anggaran dan alokasi dari sumber daya secara lebih akurat. Yang terakhir atau kelima ada personil, di mana memastikan perusahaan memiliki keterampilan dan kompetensi dari tenaga kerja untuk mendukung tujuan dari perusahaan, di mana melalui seperti kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan alokasi sumber daya manusia secara lebih efisien. tantangan dalam peramalan rantai pasok. Yang pertama ada kualitas data. Nah, kualitas data ini, keakuratan data yang digunakan untuk peramalan adalah akurat dan mencerminkan permintaan sebenarnya, bukan hanya penjualan yang dapat dibatasi oleh pasokan. Nah, integritas data dari berbagai sumber dan sistem dapat menjadi masalah, terutama saat berhadapan dengan sistem lama yang mungkin perlu berkomunikasi lebih efektif dengan perangkat lunak modern. Yang kedua adalah volatilitas pasar yang terdiri dari fluktuasi permintaan. Nah, fluktuasi permintaan adalah perubahan mendadak dalam permintaan konsumen dapat sulit diprediksi dan ditanggapi, terutama jika tren atau fenomena viral yang mendorongnya. Yang kedua ada sensitivitas harga. Sensitivitas harga adalah perubahan harga baik karena promosi, terus diskon atau strategi harga bersaing dapat mempengaruhi permintaan secara signifikan dan mempersulit peramalan. Yang ketiga ada peramalan produk baru. Peramalan untuk produk baru yang menghadirkan tantangan, terutama karena kebutuhan akan data penjualan historis. Nah, tantangannya meliputi ada estimasi permintaan awal. Estimasi permintaan awal untuk produk baru seringkali bergantung pada riset pasar, analisis produk analog, atau penilaian ahli, yang semuanya menimbulkan tingkat ketidakpastian. Yang selanjutnya ada prediksi siklus hidup produk. Nah, menentukan tahapan siklus hidup produk baru ini dan seberapa cepat produk baru tersebut akan melewatinya pada dasarnya bersifat spekulatif dan dapat mempengaruhi inventaris dan perencanaan produksi. Yang keempat ada kompleksitas rantai pasokan global. Nah, sifat global rantai pasokan modern memperkenalkan lapisan kompleksitas tambahan pada peramalan. Kompleksitas ini meliputi ada peristiwa geopolitik seperti ketidakstabilan politik, sengketa perdagangan, dan perubahan peraturan dapat mengganggu rantai pasokan dan mempengaruhi penawaran dan permintaan secara tidak terduga. Yang kelima ada integritas teknologi, yaitu mengintegritaskan teknologi baru ke dalam sistem rantai pasokan yang sudah ada dapat menjadi pedang permata dua.
Meskipun teknologi baru ini menawarkan potensi peningkatan akurasi dan efisiensi, teknologi baru juga memiliki tantangan, yaitu berupa penerapan teknologi baru seperti AI dan pembelajaran mesin memerlukan tenaga kerja yang terampil dan periode penyesuaian di mana peramalan mungkin tidak optimal, dan memastikan kompatibilitas sistem teknologi baru dengan sistem manajemen rantai pasokan yang ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari peramalan atau ciri khusus dari peramalan. Yang pertama itu ada keakuratan. Tujuan utama dari sebuah peramalan adalah mampu memprediksi dengan akurat, agar perkiraan yang dihasilkan tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua itu ada biaya. Biaya yang diperlukan untuk melakukan sebuah peramalan itu tergantung pada jumlah item yang akan diramal, kemudian ada lama periode dan juga metode yang akan digunakan untuk melakukan peramalan. Dan yang terakhir itu ada penyederhanaan. Metode penyederhanaan adalah metode yang paling gampang untuk memprediksi dengan akurat. Jadi, jika masalah terjadi menggunakan metode sederhana, maka diagnosis akan lebih mudah dibandingkan metode yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode peramalan. Nah, menurut jenis penyusunannya, metode peramalan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode peramalan subjektif dan juga metode peramalan objektif. Peramalan yang subjektif merupakan peramalan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan orang yang menyusunnya. Nah, pendapat dari orang yang menyusunnya itu sangat penting untuk mengetahui apakah hasil peramalan tersebut benar atau tidak. Yang kedua yaitu peramalan yang objektif. Nah, peramalan yang objektif didasarkan pada data yang relevan dari masa lalu dengan menggunakan metode dan juga teknik yang sesuai. Nah, yang kedua yaitu metode berdasarkan ramalan waktu horizon. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek adalah peramalan untuk menyusun hasil ramalan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah ramalan jangka menengah. Ramalan jangka menengah adalah ramalan untuk menyusun hasil ramalan dalam waktu 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang ketiga adalah peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang adalah peramalan yang dibuat untuk hasil yang akan datang, yang akan berlangsung lebih dari 5 tahun. Nah, peramalan jangka panjang digunakan untuk membuat keputusan tentang perencanaan pasar dan produk, pengeluaran biaya perusahaan, studi biaya perusahaan, evaluasi kelayakan anggaran pembelian, perencanaan tenaga kerja, dan juga perencanaan kapasitas kerja. Metode peramalan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada metode peramalan kualitatif dan juga metode peramalan kuantitatif. Yang pertama adalah metode peramalan kuantitatif, yang dimana metode ini tuh bersifat subjektif dan cocok digunakan untuk jangka panjang. Di dalam metode peramalan kualitatif ini tuh ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama tuh ada juri opini eksekutif, yang dimana caranya itu dengan mengandalkan diskusi dan keputusan dari sekelompok eksekutif senior untuk memproyeksi masa depan. Yang kedua ada survei pasar, di mana itu caranya dengan mengumpulkan data dari pelanggan tentang rencana pembelian melalui telepon, questionnaire atau wawancara. Yang ketiga ada gabungan tenaga penjualan, di mana caranya itu dengan menggunakan informasi dari tenaga penjualan untuk meramalkan permintaan dari tingkat daerah hingga nasional. Selanjutnya yaitu metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif ini adalah metode yang menggunakan data dari masa lalu untuk memprediksi masa depan dengan hasil yang bergantung pada teknik yang digunakan. Beberapa teknik yang digunakan yaitu ada yang pertama ada metode deret berkala atau biasa disebut dengan time series. Metode ini itu dengan menganalisis perubahan permintaan produk seiring berjalannya waktu dengan asumsi bahwa permintaan dipengaruhi oleh waktu saja. Yang kedua itu ada metode dekomposisi, di mana itu dengan memisahkan data menjadi 3 komponen, yaitu ada musiman, tren, dan acak untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pola data. Yang ketiga adalah metode kausal, yang dimana itu dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel, misal penjualan dan promosi, untuk memprediksi variabel yang dipengaruhi. Metode time series. Metode ini merupakan metode untuk merencanakan permintaan terhadap suatu produk berdasarkan waktu. Metode ini digunakan untuk meramalkan penjualan pada masa yang akan datang. Nah, dari metode time series ini terdapat rumus, yakni
Y sama dengan T dikali C dikali S dikali N, di mana Y adalah forecast value, T adalah underlying trend, C adalah cyclic variation, S itu adalah seasonal variation, dan R adalah residual. Kesimpulannya adalah peramalan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan produksi, terus ada inventaris, penjualan, pengurangan biaya, sampai dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dalam proses peramalan ini ada berbagai metode yang digunakan seperti metode kualitatif, yaitu berdasarkan opini dan juga literatur, dan ada metode kuantitatif yang berdasarkan data historis. Metode kuantitatif seperti direwat sangat populer untuk menganalisis pola masa lalu untuk memprediksi masa depan tentang penjualan perusahaan. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye!